Halo adik-adik, selamat datang di channel Pak Obi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap selalu sehat, ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pak Guru. Dan jangan lupa di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Nantinya, Pak Guru akan membersamai adik-adik semua belajar lewat video-video pembelajaran. Nah adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mata pelajaran IPAS kelas 6 SD Kurikulum Merdeka. Kita masuk pada bab 3, pelesir keliling dunia. Pada topik B, perbedaan geografis negara-negara di dunia. Ada di buku kamu halaman 61-67. Nah, adik-adik, kita akan memasuki topik B, yaitu tentang perbedaan geografis negara-negara di dunia. Nah, perhatikan beberapa pertanyaan esensial berikut. 1. Apa saja yang mempengaruhi kondisi geografis dari suatu negara? 2. Apa saja bentang alam yang populer di dunia? 3. Bagaimana kondisi geografis menentukan karakteristik dan perkembangan suatu negara? Nah, adik-adik, Dara, Mira, dan Banu masih penasaran tentang banyak negara di dunia. Lalu, mereka menuju perpustakaan dan mencari Finlandia di peta dunia. Ternyata, ada Aga dan Ian di perpustakaan. Lalu, kelima sahabat ini mencoba mencari letak negara Finlandia di globe. Dia ternyata di benua Eropa, bagian utara. Wah, dia dekat dengan kutub utara. Makanya, kartu pos milik ibumu bergambar aurora borealis. Sini deh, aku tunjukkan tempat-tempat menakjubkan yang ada di dunia. Nah, adik-adik, kita masuki bagian selanjutnya yaitu mari mencari tahu, yaitu mengenal 5 negara di dunia. Nah, 1. Sebelum memulai, mintalah lembar kerja pada guru kalian. Nah, nanti adik-adik akan Bapak Guru lampirkan di bawah deskripsi video ya. 2. Perhatikan gambar 5 kondisi alam yang guru kalian pasang atau tunjukkan di depan kelas. Kemudian yang ketiga, baca dengan seksama 5 kotak berisi informasi tentang 5 negara yang berbeda pada lembar kerja kalian. Kemudian, lengkapi lembar kerja kalian sesuai informasi yang kalian baca pada artikel. Kemudian yang keempat, usai mengerjakan, diskusikan jawaban pada lembar kerja kalian secara berpasangan. Nah, kalian bisa mendownload LKPD dan juga gambar bentang alamnya atau kondisi 5 negara di deskripsi di bawah ya adik-adik. Kemudian, kita masuk lagi kegiatan mari mencari tahu. Yang kedua adalah bentang alam di dunia. Nah, untuk melakukan kegiatan ini, perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Sebelum kegiatan dimulai, mintalah gambar lembar kerja pada guru kalian dan persiapkanlah alat tulis. Nah, nanti di sini juga akan Bapak Guru sediakan di deskripsi adik-adik. Kemudian yang kedua, berkumpullah dengan kelompok yang sudah ditentukan guru kalian. Kalian akan diminta mencari 11 gambar yang sudah guru kalian sebar di area sekolah. Tugas kalian adalah menebak namanya berdasarkan informasi yang diberikan. 3. Setelah menemukan gambar pertama, baca informasi pada lembar kerja kalian. Cocokkan informasi lembar kerja dengan gambar yang kalian temukan. Kemudian lengkapi lembar kerja tersebut. Dan yang keempat, setelah menemukan semua gambar, kembalilah ke kelas dan lihat peta dunia yang di kelas atau informasi tentang benua yang sudah dipelajari sebelumnya. Temukan lokasi bentang alam tersebut pada peta dan lengkapi lembar kerja kalian dengan nama negara dan benua tempat ia berada. Jadi, kegiatan selanjutnya adalah lakukan bersama, yaitu bercerita tentang sebuah negara. Dalam mempelajari karakter beberapa negara dan benua, kalian akan melakukan sebuah presentasi seru untuk merangkum hal-hal yang telah dipelajari. 1. Tentukan satu benua yang akan kalian presentasikan. Sebaiknya semua kelompok di kelas dapat mempresentasikan kelima benua atau kecuali Antartika. 2. Pelajari kembali karakteristik beberapa negara di benua yang kalian pilih, seperti kondisi geografisnya, budaya masyarakatnya, mata pencahariannya, dan sebagainya.
termasuk bila ada bentang alam yang populer di area tersebut. Ketiga, sajikan presentasi kelompok kalian semenarik mungkin. Kalian bisa membuat kostum, merekayasa benda di sekitar kalian membentuk gunung, air terjun, gurun, atau danau. Kalian juga dapat memperagakan budaya atau mata pencaharian mayoritas di benua tersebut. Empat, tugas kelompok lain yaitu menebak benua apa yang sedang kalian ceritakan. Presentasi kalian berhasil bila ada yang menebak dengan benar benua yang sedang kalian ceritakan tersebut. Nah, adik-adik, mari kita refleksikan. Satu, apa yang mempengaruhi perbedaan kondisi geografis di setiap benua? Nah, adik-adik, jawabannya adalah yang mempengaruhi perbedaan kondisi geografis di setiap benua adalah karena adanya pergerakan lempeng bumi, kemudian kondisi iklim, dan juga pertumbuhan manusia. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Apa dampak atau pengaruh dari perbedaan kondisi geografis tersebut? Nah, adapun dampak atau pengaruh dari perbedaan kondisi geografis tersebut adalah adanya cara hidup kita yang berbeda. Di setiap benua, cara hidup manusianya berbeda adik-adik sesuai dengan kondisi geografisnya dan juga mata pencahariannya juga tentu saja dan juga kebudayaannya. Sebagai contoh, misalnya cara hidup orang yang ada di benua Eropa itu berbeda dengan kita yang ada di benua Asia. Karena apa? Karena perbedaan kondisi iklimnya. Misalnya, orang yang berada di benua Eropa, mereka ada yang namanya istilah mengumpulkan makanan untuk menjelang musim dingin. Sedangkan kita yang ada di Asia itu tidak memiliki cara hidup seperti itu karena kita mendapatkan penyinaran matahari setiap tahun sehingga tidak akan kekurangan makanan. Begitu juga dengan mata pencaharian dan budaya adik-adik. Kalau kita di Asia, sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani. Tetapi di Eropa, sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah dari bidang industri. Sebab industri di sana harus canggih. Misalnya dalam pengolahan makanan, karena mereka harus mengawetkan makanan pada saat musim dingin. Nah, kita lanjut lagi untuk pertanyaan nomor 3. Dari bentang alam populer yang sekarang sudah kalian ketahui, mana yang paling menarik atau membuat kalian penasaran atau ingin dikunjungi dan mengapa? Nah, untuk jawaban ini kalian bervariasi adik-adik dan tekankan jawaban ini pada alasan mengapa kalian memilih kenampakan alam tersebut. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Manakah negara yang memiliki kondisi geografis paling paling berbeda dengan negara kita dan mengapa? Nah, adik-adik, untuk soal nomor 4 ini jawaban kalian juga boleh bervariasi ya. Namun, patokan jawabannya adalah pada penjelasan tentang kondisi geografis negara yang dipilih. Misalnya, negara-negara yang berada di benua Eropa yang memiliki perbedaannya yaitu adalah dari segi iklim atau yang memiliki 4 musim. Atau bisa juga kondisi geografis dari negara-negara yang ada di benua Afrika. Kalau kita di Asia, di Indonesia khususnya, negaranya itu beriklim tropis. Sedangkan di Afrika, mereka di sana itu kondisi geografisnya itu adalah padang pasir atau padang savana. Nah, kita lanjut lagi untuk pertanyaan nomor 5. Lihatlah kondisi geografis di tempat kalian saat ini tinggal. Pasti ada banyak perbedaan antara kondisi geografis yang tadi kalian pelajari dengan tempat kalian tinggal saat ini. Bila kalian punya kesempatan untuk pindah dan tinggal di sebuah negara dengan kondisi geografis yang berbeda, kalian ingin tinggal di mana? Atau kalian tetap memilih tinggal di tempat kalian saat ini? Jelaskan pendapat kalian. Nah, untuk pertanyaan nomor 5 ini juga bervariasi adik-adik tergantung kamu sukanya yang mana. Ingin tetap tinggal di tempat kalian saat ini atau punya keinginan untuk tinggal di sebuah negara dengan kondisi geografis yang berbeda dengan kondisi geografis kita saat ini. Nah, adik-adik, mari kita belajar lebih lanjut. Nah, di sini Bapak Guru akan membacakan sebuah artikel kepada kalian. Dan setelah nanti selesai kalian membacanya, silahkan tuliskan beberapa poin-poin penting dari isi bacaan tersebut. Nah, judulnya adalah Terusan Panama dan Terusan Suez, Penyambung Perdagangan. Pada masa lalu, kapal dagang dari Laut Tengah butuh waktu lama untuk berlayar ke Samudra Hindia karena kapal harus mengitari Tanjung Harapan di Afrika Selatan terlebih dahulu.
Di bawah komando Napoleon Bonaparte, akhirnya Perancis berinisiatif membangun sebuah terusan atau kanal. Ferdinand de Lesseps menjadi sosok arsitek yang berjasa di balik mega proyek ini. Terusan yang dibangun rencananya menghubungkan Laut Merah dan Laut Tengah untuk mempercepat waktu tempuh sehingga dapat menguntungkan para pedagang. Terusan yang dibangun itu bernama Terusan Suez. Kini, usianya sudah lebih dari 100 tahun dan sangat membantu proses perdagangan banyak negara. Tetapi, tak banyak yang tahu bahwa untuk membangun terusan ini dibutuhkan tenaga kerja yang besar. Pemerintah menerapkan sistem kerja paksa dengan upah minimal dan ancaman kekerasan. Di akhir 1861, pembangunan terusan Suez dimulai dengan puluhan ribu petani menggali bagian awal kanal dengan tangan dan peralatan seadanya. Karena perkembangan sangat lambat dan memakan banyak korban, pembangunan pun dilanjutkan menggunakan kapal keruk bertenaga uap dan batu bara. Tanah Panama yang menghubungkan Amerika Utara dan Amerika Selatan merupakan wilayah yang diapit Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Ide membangun terusan ini pertama kali dilontarkan pada tahun 1513. Namun, baru terwujud ratusan tahun kemudian. Keberhasilan Ferdinand de Lesseps membangun terusan Suez pada tahun 1869 membangkitkan kembali mimpi tersebut. 11 tahun setelahnya, pembangunan terusan Panama dirancang. Namun, prosesnya tak semulus pembangunan terusan Suez. Penyakit kuning dan malaria menjangkit para pekerja. Kebocoran keuangan juga membuat proyek ini terhenti di tahun 1888. Sang arsitek, Ferdinand de Lesseps, bahkan divonis 5 tahun penjara dengan tuduhan penggelapan. Ia baru menyelesaikan proyek itu sekitar 40% saja. Pembangunan terusan Panama juga melibatkan proses politik dengan campur tangan pemerintah Amerika Serikat. Sehingga akhirnya terusan ini selesai dibangun pada tahun 1914 yang dipimpin oleh Kolonel George W. Goethals. Keberhasilan pembangunannya disebut-sebut sebagai kejayaan besar dunia engineering. Selama setahun, terusan ini bisa dilewati 12.000 kapal. Nah, kita lanjutkan lagi untuk artikel selanjutnya yang berjudul Tradisi Unik Berbagai Negara. Tulip Time, sebuah tradisi tahunan di Belanda untuk menikmati bunga tulip yang sedang mekar. Acara tahunan ini dimulai sejak tahun 1929 dan terus berlangsung setiap tahun hingga kini. Selain menikmati bunga tulip yang sedang mekar, festival ini juga menyajikan berbagai pertunjukan tradisional khas Belanda, seperti tari klompen dan festival berbagai kuliner khas negeri kincir angin tersebut. Festival ini berlangsung dari akhir Maret hingga pertengahan Mei. Festival menikmati bunga yang sedang mekar ini juga dimiliki oleh Jepang dengan bunga sakuranya. Nah, selanjutnya adalah tentang masyarakat nomaden. Sering ditemui di kawasan gurun. Saat ini, masih ada sekitar 30-40 juta orang yang menjalani hidup secara nomaden. Sebagian di antaranya tinggal di wilayah gurun di benua Afrika. Ada suku Pokot yang hidup di Kenya dan Uganda. Mereka hidup berpindah sambil memelihara hewan ternak berupa sapi, domba, dan kambing. Ciri khas suku Pokot yaitu mengenakan pakaian dan aksesoris dari manik-manik. Bagi kelompok Pokot, cerita rakyat, pepatah, serta teka-teki merupakan bekal penting bagi pendidikan anak-anak mereka. Selain suku Pokot, ada pula suku Tuareg yang tinggal di Gunung Sahara. Mereka tersebut mereka tersebar di Nigeria, Mali, dan Burkina Faso. Suku ini dipimpin oleh seorang perempuan. Suku Tuareg mahir dalam hal astronomi karena langit sangat bersih untuk diamati di daerah gurun. Adik-adik, mari kita lanjutkan kegiatan selanjutnya yaitu memilih tantangan, yaitu membuat kartu pos. Kartu pos adalah sebuah kertas yang biasanya digunakan untuk berkirim surat dengan teman atau kerabat yang jauh. Bedanya dengan kartu surat, bahan kartu pos biasanya terbuat dari kertas yang lebih tebal. Untuk membuat kartu pos di tantangan kali ini, ikuti langkah-langkah berikut. Nah, adik-adik kira-kira seperti ini ya gambarannya untuk membuat kartu pos. Nah, nanti di deskripsi di bawah, Pak Guru akan lampirkan beberapa contoh
kartu pos yang dapat kamu download kemudian kamu print sendiri ya, dan ditulis dengan namamu. Langkah yang pertama, siapkan sebuah kertas karton berukuran A4, lalu bagi dua secara horizontal atau mendatar. Yang kedua, buatlah kartu pos sesuai panduan dalam gambar. 3. Buatlah gambar di bagian foto dengan topik keragaman benua di dunia. Kalian bisa menggambar peta bentang alam populer, tradisi, atau simbol lain yang menurut kalian mewakili topik tersebut. 4. Tulis juga keterangan atau informasi singkat, maksimal 3 kalimat, untuk menjelaskan gambar kalian. 5. Bila memungkinkan, guru akan mengajak kalian ke kantor pos terdekat untuk mengirimkannya pada teman sebaya di sekolah lain. Nah, apa yang sudah aku pelajari? 1. Pergerakan lempeng dan cuaca, serta kondisi iklim merupakan faktor penting yang mempengaruhi kondisi geografis suatu negara. Ciri serupa beberapa negara yang berdekatan dapat menjadi ciri geografis sebuah benua. 2. Selain faktor alam, laju penduduk dan perilaku manusia juga berpengaruh. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali membuat manusia butuh lebih banyak lahan untuk tempat tinggal. 3. Selain tempat tinggal, manusia juga butuh membuka lahan untuk pertanian, industri, perkantoran, dan sebagainya. Hal tersebut banyak menyebabkan alih fungsi lahan yang ikut mengubah kondisi geografis negara. 4. Benua Eropa, Asia, dan Afrika memiliki karakteristik geografis yang berbeda. Hal tersebut akan membawa pengaruh pada mata pencaharian, sistem masyarakat, hingga tradisi di negara tersebut. Nah, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-temannya yang lain. Thanks for watching, see you next time, dan sampai jumpa kembali.